Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putu Gede Surya Cipta Nugraha, yang mana pada kesempatan kali ini ya, saya akan melakukan konfigurasi static routing ya, menggunakan aplikasi simulasi jaringan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah ada jaringan sederhana ya, yang mana terdiri dari beberapa perangkat ya. Di sini saya menggunakan 3 buah router ya, 3 buah router, yang mana router yang pertama nah itu untuk grup A, sedangkan untuk router yang kedua itu untuk grup B, dan router yang ketiga yang ini untuk grup C. Pada masing-masing grup, nah ini ada switch-nya ya, jadi masing-masing grup itu ada satu switch ya. Nah karena di sini saya menggunakan 3 grup, berarti saya akan menggunakan 3 buah switch. Nah, untuk komputer, nah masing-masing grup di sini memiliki 2 buah komputer ya. Pada grup A ada 2 komputer, grup B ada 2 komputer, dan grup C itu ada 2 komputer. Ya, jadi total komputer yang saya gunakan di sini ada 6 buah komputer seperti itu. Oke. Nah, dari masing-masing perangkat di sini sudah saya hubungkan ya. Nah, di sini menggunakan media kabel ya, seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, selanjutnya pada masing-masing perangkat sudah saya tentukan juga alamat IP-nya. Untuk grup A, nah di sini dia menggunakan alamat IP 192.168.1.1 sampai dengan 1.3 grup A. Sedangkan pada grup B, di komputer grup B, nah itu menggunakan alamat IP 192.168.2.1 sampai 192.168.2.3. Untuk grup C, nah di sini menggunakan alamat IP dengan string 192.168.3.1 sampai dengan 192.168.3.2 seperti itu. Nah, sedangkan untuk routernya, nah di sini router yang menghubungkan grup A dan grup B, nah itu menggunakan ring IP 10.10.10.1 dan 10.10.10.2. Sedangkan router yang menghubungkan grup B dengan grup C, nah itu menggunakan alamat IP 20.20.20.1 dan 20.20.20.2. Itu ya, ini alamat IP yang saya gunakan dalam proses pembangunan atau konfigurasi static routing kali ini. Oke, langkah selanjutnya ya, kita akan melakukan konfigurasi alamat IP ya. Dalam artian kita akan memasangkan alamat IP yang sudah kita tentukan tadi ke dalam perangkat yang kita gunakan. Oke, kita mulai dari grup A. Kita mulai dari komputernya ya. Bisa di double klik komputernya. Nah, lalu pilih desktop ya, lalu pilih IP. Nah, masukkan alamat IP-nya 192.168.1.2, subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya, nah di sini kita sudah tentukan ya gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. Nah, jadi dalam static routing ini pemberian alamat gateway ini sangat penting ya teman-teman. Jadi bisa mengarahkan komputer kita untuk tahap pertamanya akan keluar lewat pintu yang mana, seperti itu. Ya, jadi pada komputer yang ini yang alamatnya 1.2 ya, ini berlaku juga ya untuk komputer-komputer yang lain. Nah, jadi ketika dia mau keluar untuk berkomunikasi dengan komputer yang lainnya, misalkan yang di grup B dan di grup C yang di sini, nah, tentu data pertama kali akan keluar melewati gateway-nya. Itu peran dari gateway ya. Di sini gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke, sudah bisa di close. Lalu kita lanjut ke komputer yang selanjutnya. Nah, ini ya, double klik saja lalu pilih desktop, masukkan alamat IP-nya 192.168.1.3. Oke, default gateway-nya sama 192.168.1.1. Untuk proses konfigurasi IP pada komputer grup A sudah
selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke komputer pada grup B. Kita double klik komputernya, lalu IP configuration, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.2.2. Nah, default gateway-nya juga sudah kita tentukan yang ini, default gateway-nya ya, yaitu 192.168.2.1. Oke, kita close. Lalu kita ke komputer selanjutnya, IP, nah masukkan alamat IP-nya 192.168.2.3, default gateway-nya 192.168.2.1. Oke, proses konfigurasi komputer ya untuk alamat IP-nya pada grup B sudah selesai kita konfigurasi. Sekarang kita masuk ke komputer pada grup C ya, ini ya. Kita biasa double klik komputernya, lalu pilih desktop, lalu IP configuration, masukkan alamat IP-nya 192.168.3.2. Nah, untuk gateway-nya yang ini ya, gateway-nya sudah saya tentukan juga, yaitu 192.168.3.1. Ini di close. Selanjutnya komputer ini double klik aja, lalu pilih IP configuration, nah, masukkan alamat IP-nya 192.168.3.3, gateway-nya 192.168.3.1. Oke, sudah. Oke, berarti semua komputer ya pada grup A, grup B, dan grup C untuk alamat IP-nya sudah kita konfigurasi ya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi alamat IP pada sisi router ya. Kita mulai pada router yang grup A. Nah, jadi biasanya untuk pemberian alamat IP pada router tuh memberikan kebingungan ya. Memberikan kebingungan itu maksudnya adalah karena ketika router tuh teman-teman double klik lalu pilih config, nah ini banyak banget pas ethernetnya. Pas ethernet 0 garing 0, 1 garing 0, 4 garing 0, 5 garing 0, 6 garing 0, nah seperti itu ya, banyak banget. Dan kadang-kadang memberikan kebingungan, fase ethernet mana sih yang saya gunakan untuk menghubungkan router ke switch, atau fase ethernet mana sih yang saya gunakan untuk menghubungkan router ke router. Nah misalkan demikian ya. Jadi caranya gampang banget teman-teman, tinggal dekatkan aja cursornya pada tanda panah yang warna merah ini ya. Nah di sini udah kelihatan. Nah ini ya contohnya, ini sini fase ethernet 0 garing 0. Nah jadi router pada fase ethernet 0 garing 0 adalah fase ethernet yang menghubungkan router pada router dengan switch gitu ya. Ini ya, yang menggunakan fase ethernet 0 garing 0. Ini tinggal double klik routernya, lalu kita cari fase ethernet 0 garing 0, oh yang ini, lalu kita masukkan alamat IP-nya. Alamat IP-nya juga sudah kita tentukan tadi ya, yaitu 192.168.1.1. Oke, nah untuk port statusnya kita bisa on kan, ya kita centang on. Nah di sini kita bisa lihat ya, yang tadinya berwarna merah sekarang sudah berwarna hijau. Nah ini masih warna oranye ya, ini masih dalam proses menghidupkan ya, masih loading lah seperti itu. Jadi tunggu aja, lagi berapa menit juga akan berwarna hijau dengan sendirinya. Oke, selanjutnya kita cek yang ini ya. Nah ini menggunakan fase ethernet 6 garing 0. Nah, jadi kita double klik, kita pilih 6 garing 0. Nah udah kita tentukan juga alamat IP-nya. Alamat IP-nya adalah 10.10.10.1. Oke, sampai max itu bisa kita rubah ya menjadi 255.255.0. Oke, lalu port statusnya kita on kan. Nah, berarti pada router grup A sudah kita konfigurasi ya. Link yang ke komputernya sudah kita settingkan alamat IP-nya, dan link yang menghubungkan router A ke router B yang ini
sudah kita config juga alamat IP-nya. Nah, tetapi di sini memang masih tanda warna merah ya, karena kita perlu mengaktifkan link pada grup B-nya, router grup B-nya gitu. Jadi tidak bisa sepihak ya. Di grup A-nya aktif, di grup B-nya juga harus aktif seperti itu. Ya, jadi sekarang kita masuk ke grup B, kita cek dulu ya, kita dekatkan. Nah, ini ya, link yang menghubungkan router grup B dengan grup A ya, ternyata melewati fase Ethernet 6/0. Kita berarti double klik ya, kita pilih CLI. Oke, maaf, ini routernya masih off ya. Jadi kalau ada respon demikian, nggak usah khawatir ya, tinggal masuk ke fisikal, lalu ini bisa digeser teman-teman. Ini tinggal kita nyalakan gitu. Oke, nah ini masih nunggu ya, device is still booting ya. Ditunggu aja beberapa menit. Oke, sudah. Sekarang kita pilih fast Ethernet 6/0 yang ini ya. Kita masukkan alamat IP-nya yaitu 10.10.10.2. Ini kita rubah ya, 255.255.255.0 seperti itu. Lalu kita pilih port statusnya on. Nah, jadi kita bisa lihat ya, link yang tadinya berwarna merah sekarang sudah berwarna hijau seperti ini. Berarti link yang menghubungkan router grup A dengan router grup B ini sudah ready untuk digunakan seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghidupkan link yang menghubungkan router grup B dengan komputernya ini. Nah, seperti biasa kita dekatkan aja kursornya. Ternyata menggunakan fase Ethernet 0/0. Nanti kita double klik routernya, lalu kita pilih fase Ethernet 0/0. Kita masukkan alamat IP yang sudah kita tentukan, 192.168.2.1. Lalu kita on kan, port status kita on kan. Oke, ini sudah berwarna hijau ya, dan yang berwarna oranye ini sedang proses booting ya. Tunggu aja, nanti juga lagi beberapa menit akan berwarna hijau. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP pada link yang menghubungkan router B dengan router C yang ini. Jadi seperti biasa kita dekatkan aja. Oke, menggunakan fase Ethernet 1/0 ya. Kita double klik routernya, lalu kita pilih fase Ethernet 1/0 ini. Kita masukkan alamat IP-nya 20.20.20.1. Nah, ini kita rubah ya, 255.255.255.0. Untuk port statusnya kita centangkan on seperti ini. Oke. Nah, untuk linknya ini masih berwarna merah ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena pada router C-nya kita belum melakukan konfigurasi ya, jadi tidak bisa sepihak. Nah, pada router B proses konfigurasi alamat IP-nya sudah selesai ya, sudah selesai kita settingkan. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada router yang di grup C. Sekarang kita cek dulu link yang menghubungkan router grup C dengan grup B ya. Kita cek dulu linknya. Nah, ternyata menggunakan yang 6/0. Berarti double klik routernya, pilih config, lalu yang 6/0. Kita masukkan alamat IP-nya 20.20.20.2. Oke, ini kita rubah ya, 255.255.255.0. Oke, dengan port statusnya kita on kan. Nah, kita bisa lihat ya sekarang linknya sudah ready untuk digunakan ya. Oke, selanjutnya kita akan config link yang menghubungkan router grup C dengan komputernya yang ini. Jadi kita dekatkan aja. Nah, ternyata menggunakan fase Ethernet 0/0 ya, double klik routernya, lalu pilih fase Ethernet 0/0 yang ini. Nah, masukkan alamat IP-nya sudah kita tentukan ya, 192.168.3.1. lalu port statusnya kita centangkan on. Oke ya, dengan begini
proses konfigurasi alamat IP pada masing-masing device ya, itu sudah berhasil kita konfigurasi ya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan proses konfigurasi static routingnya, perlu kita lakukan tes ping ya, atau tes mengirimkan pesan untuk memastikan bahwa perangkat ini benar-benar sudah terhubung ya, seperti itu. Nah, kita mulai aja. Kita coba mengirimkan pesan ya. Ini ada ikon pesan di sini. Kita coba mengirimkan pesan pada komputer yang berada di grup A seperti ini. Oke, kita bisa lihat di bawah sini ya. Di bawah sini hasilnya sudah successful ya. Berarti komputer yang pada grup A ini sudah saling terhubung ya. Sudah bisa berkomunikasi seperti itu. Kita coba pada komputer yang lain ya, pada grup B dan grup C. Pada grup B juga sudah sukses. Selanjutnya pada grup C komputernya juga sudah sukses. Nah, sekarang kita tes dari komputer mengirimkan pesan ke gateway-nya. Nah, gateway-nya ada di sini ya. Gateway-nya pada masing-masing gateway-nya yang ini. Ya, dari komputer lalu kita arahkan ke gateway-nya. Oke, sudah sukses juga. Ya, sukses. Komputer ke gateway-nya pada grup B. Oke, sukses. Selanjutnya komputer pada grup C ke gateway-nya. Oke, sukses. Nah, artinya komputer sesama komputer sudah terhubung ya dengan baik, sudah bisa berkomunikasi. Terus komputer dengan gateway-nya masing-masing juga sudah terhubung. Ya. Selanjutnya sekarang kita coba tes dari komputer grup A ke komputer grup B gitu misalkan ya. Nah, ini hasilnya adalah file ya teman-teman ya, valid ya. Nah, proses ini kenapa bisa valid ya, karena pada grup A, grup B dan grup C ini memiliki segmen network IP yang berbeda ya. Ya, berbeda-beda nih. Dan pada masing-masing router juga belum kita lakukan proses konfigurasi routingnya. Oleh sebab itu proses pengiriman pesannya pasti akan gagal atau valid seperti itu. Oke, sekarang kita coba melakukan proses konfigurasi static routing ya. Kita mulai pada router yang berada pada grup A ya, router yang ini. Kita mulai dari sini. Ya. Jadi kita double klik dulu routernya. Lalu kita pilih config. Nah, di sini ada routing, kita pilih yang static. Pada routing static ini ada 3 inputan yang harus kita inputkan. Yang pertama itu adalah network, lalu max di sini adalah netmax ya maksudnya. Terus adalah next hook. Nah, jadi ada 3 inputan yang akan kita isi seperti itu. Nah, jadi proses konfigurasinya seperti ini. Langkah pertama kita masukkan ya, static routing pada linknya, link yang menghubungkan router grup A dengan router grup B yang ini, link yang ini dengan alamat IP 10.10.11 dan 10.10.12 link yang ini. Kita daftarkan dulu pada routing table-nya ya. Oke, kita mulai. Nah, networking. Network dari 10.10.10.11 dan 10.10.10.12 itu adalah 10.10.10.0. Untuk next max-nya kita gunakan 255.255.255.0. Next hook. Next hook itu adalah link tujuannya. Ya, link tujuannya dan link terdekat dari sisi routernya. Nah, jadi yang ini ya. Komputer pada grup A nantinya akan berkomunikasi dengan komputer grup B dan komputer pada grup C seperti itu. Ketika data itu keluar, selain dia melewati gateway, dia akan melewati router pada grup B yang ini. Ya, datanya akan melewati
link ini dan menuju router grup B. Jadi link tujuannya atau link terdekatnya dari router grup A adalah link yang ini, link dengan alamat IP 10.10.10.2 ini. Nah, jadi next hopnya adalah 10.10.10.2 seperti ini. Ya, kalau sudah bisa kita add-kan, ya, kita tambahkan pada routingnya, tabelnya. Oke, selanjutnya yang menjadi tujuan, ya, yang menjadi tujuan adalah komputer pada grup B. Nah, tadi kan kita sudah daftarkan linknya, sekarang kita akan daftarkan segmen dari komputernya yang ini. Ya. Di sini segmen komputer pada grup B ini kan menggunakan alamat IP 192.168.2.1, 2.2 dan 2.3. Kalau kita cari networknya, ya, networknya adalah 192.168.2.0. Iya. Terus netmasknya masih tetap sama 255.255.255.0. Nah, untuk next hopnya, ya, next hopnya tetap menggunakan yang 10.10.10.2 ini. Jadi logika datanya seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika komputer pada grup A ingin berkomunikasi dengan komputer pada grup B, ya, dia pasti akan melewati link ini, link next hop terdekatnya, link pada router ini. Dia pasti akan melewati link ini. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan melewati link ini. Ya, jadi next hopnya tetap yaitu 10.10.10.2. Karena dia keluar pasti akan melewati link ini seperti itu, ya. Kita add kan. Oke, sudah. Oke, untuk router grup A, nah, sudah selesai kita config, ya. Sudah selesai kita config. Nah, ini tahap awalnya. Selanjutnya kita akan config router pada sisi grup B yang ini. Ya, seperti biasa kita double klik routernya. Kita pilih config routing static dan network ini. Nah, kita akan hubungkan linknya terlebih dahulu. Ya, kita akan hubungkan linknya. Sekarang kita masukkan alamat IP-nya, yaitu network IP-nya yaitu 10.10.10.0. Netmasknya adalah 255.255.255.0. Next hopnya, nah ini karena akan berkomunikasi dengan grup A, kita cari next hopnya, link terdekatnya, ya. Link yang menjadi tujuan. Nah ini, ya, dengan alamat IP 10.10.10.1. Kita add. Nah, jika linknya sudah kita daftarkan, selanjutnya kita akan daftarkan segmen network yang berada pada grup A. Ini, ya. Karena dia menggunakan IP networknya 192.168.1.1 sampai dengan 1.3, ya, berarti networknya adalah 192.168.1.0. Netmasknya tetap 255.255.0 dan next hopnya tetap ya yang ini, ya, yang 10.10.10.1 seperti itu. Lalu kita add. Nah, oke, kalau sudah, nah sekarang kita coba untuk mengirimkan pesan, ya, pesan dari komputer grup A ke komputer grup B. Oke, di sini masih file, ya, masih valid. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, selanjutnya sudah sukses. Ya. Oke, ini masih file. Terus kita coba lagi. Oke, sudah sukses. Ya, jadi valid respon valid yang ditampilkan itu bukan berarti gagal, ya. Cuman perangkat itu butuh waktu untuk melakukan proses pengenalan seperti itu. Nah, jadi tinggal dicoba saja. Yang penting konfigurasinya benar, jadi tinggal dicoba saja. Hasil berikutnya pasti akan sukses seperti itu. Nah, jadi dari proses config yang tadi dapat kita
kita simpulkan ya bahwa komputer pada grup A sudah berhasil berkomunikasi dengan komputer pada grup B. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke sisi grup C ya. Kita akan hubungkan router dan komputer pada grup B dengan router dan komputer pada grup C ini. Sekarang B ke C. Ya. Oke, seperti biasa, kita double klik dulu router grup B. Kita pilih config ya. Lalu kita pilih yang static, routing static. Seperti biasa ya. Seperti biasa, kita masukkan terlebih dahulu link ya, alamat IP dari linknya ini ya. Networknya. Jadi networknya adalah 20.20.20.0 dengan next max-nya adalah 255.255.255.0. next hook-nya karena ingin berkomunikasi dengan grup C yang ini ya, berarti link yang terdekat atau link tujuannya adalah yang ini ya, memiliki alamat IP 20.20.20.2. Oke, jika sudah kita add-kan ya. Nah, selanjutnya karena linknya sudah kita daftarkan, nah sekarang kita akan daftarkan segmen network yang ada pada komputernya ini. Karena di sini menggunakan alamat IP 192.168.3.1 sampai dengan 3.3, berarti networknya adalah 192.168.3.0. Lalu kita add seperti itu. Oke, sudah ya. Jadi kita sudah daftarkan segmen grup C pada router grup B. Selanjutnya kita masuk ke router grup C. Ya, double klik, lalu pilih config, routing static. Oke, seperti biasa, sekarang kita akan daftarkan terlebih dahulu link yang menghubungkan router grup C dengan grup B. Ya, networknya adalah 20.20.20.0 ya. Next max-nya 255.255.255.0. next hook. Next hook-nya karena ingin berkomunikasi dengan grup B, berarti link terdekat atau link tujuannya adalah link yang ini dengan alamat IP 20.20.20.1. Lalu kita add. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita daftarkan segmen network ID ya pada komputer grup B ini. Nah, jadi kita masukkan networknya ya. Karena di grup B menggunakan alamat IP 192.168.2.1 sampai dengan 2.3 ya, berarti networknya adalah 192.168.2.0 seperti ini ya. Lalu kita add. Nah, sudah ya. Sekarang kita tes untuk mengirimkan pesan ya pada komputer grup C ke komputer grup B. Kita tes seperti ini. Oke, di sini masih valid. Lalu kita coba lagi. Oke, sudah sukses. Ya, berarti komputer grup B sudah berhasil berkomunikasi dengan komputer grup C. Ya. Nah, sekarang komputer grup A akan berkomunikasi dengan komputer yang berada pada grup C. Yang ini ya. Tadi kan grup A dan grup B sudah, grup B dan grup C juga sudah. Nah, sekarang grup A ke grup C. Nah, ini ya. Ini perlu kita konfigurasi kembali ya. Ya, karena kalau kita coba mengirimkan pesan, nah ini pasti akan gagal. Ya, pasti akan gagal. Ya. Proses gagalnya ini dikarenakan pada router grup A dan pada router grup C ya, belum kita daftarkan segmen IP, baik itu linknya, baik itu komputernya pada masing-masing router. Belum kita daftarkan pada routing table-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan proses
konfigurasi kembali ya. Nah, kita mulai dari router grup A yang ini ya. Kita double klik. Oke. Lalu kita pilih biasa routing static. Kita masukkan dulu linknya. Link yang ini. Kita masukkan link yang menghubungkan grup router grup B dengan grup C yang ini. Kita daftarkan. Yaitu dengan network 10.20.20.0 dengan next max-nya 255.255.255.0. Nah, ini ya. Selanjutnya next hop. Pada router grup A, jika ingin menuju link yang tertera atau yang menghubungkan router grup B dengan C yang ini, ingin menuju ke link ini, dia pasti akan melewati ya, link terdekatnya atau link tujuannya yang ini, yaitu halaman IP 10.10.10.2 yang ini ya. Jadi baik dari segi routernya, baik dari segi komputernya, kalau dia mau keluar ke jaringan, ingin berkomunikasi dengan grup yang lainnya, grup B dan grup C, dia pasti akan melewati next hop yang ini, link terdekat yang ini. Jadi kita daftarkan aja 10.10.10.2. Oke, jika sudah ya, link ini sudah berhasil kita daftarkan, sudah berhasil kita kenalkan pada sisi router yang ini ya. Selanjutnya kita akan masukkan network yang ada pada sisi komputernya yang ini. Jadi karena menggunakan segmen IP 192.168.3.1 sampai dengan 3.3, berarti networknya adalah 192.168.3.0. Next max-nya masih tetap dan next hop-nya juga masih tetap 10.10.10. Ya, karena untuk keluar dia pasti akan melewati next hop yang ini yang terdekat yang ini 10.10.10.2. Lalu kita add. Oke, sudah. Lakukan hal yang sama juga pada router yang grup C yang ini. Kita double klik, lalu kita pilih config routing static. Kita daftarkan dulu link yang ini ya, link yang menghubungkan router grup A dengan router grup B yang link yang ini ya. Berarti alamat networknya adalah 10.10.10.0, next max-nya adalah 255.255.255.0. next hop-nya adalah yang ini yang alamat IP-nya 20.20.1 ya, karena penjelasannya sama. Jadi ketika komputer atau router pada grup C ingin keluar ke jaringan ya, pasti akan melewati next hop ini ya, link terdekatnya atau link tertujuannya ya. Jadi next hop-nya adalah 20.20.20.1. Oke, kita add ya. Setelah kita mendaftarkan linknya ini, kita daftarkan segmen dari sisi komputernya yang ini ya. Jadi networknya adalah 192.168.1.0 ya. Next hop-nya masih tetap ya ini, yang 20.20.20.1 ya, karena untuk menuju komputer yang ada pada grup A pasti akan melewati next hop yang 20.20.20.1 seperti ini ya. Lalu kita add. Oke, jika sudah, kita coba untuk mengirimkan pesan ya, pesan dari grup A ke grup C. Oke, sudah sukses ya. Kita coba kembali. Oke, ini masih file ya, karena masih pengenalan. Oke, sudah sukses ya. Oke, kita pastikan kembali ya. Kita coba dari grup A ke grup B. Oke, sudah sukses. Sekarang dari grup A ke grup C. Oke, sudah sukses juga. Oke, dengan hasil ya sudah sukses, dalam artian semua perangkat di sini sudah bisa berkomunikasi dengan baik, berarti kita sudah berhasil melakukan proses konfigurasi static routing seperti itu. Ya, jadi memang
perlu ditekankan sekali ya proses static routing ini. Jadi seorang network administrator itu akan menginputkan pada tabel routingnya ya itu secara manual. Nah, ini baru dilakukan 3 buah segmen ya, segmen network. Nah, tapi kalau banyak banget jaringannya, mungkin ada 6, 10 dan bahkan lebih daripada itu, nah tentu membutuhkan kontribusi yang sangat lebih untuk melakukan penginputan alamat IP pada tabel routing ya, seperti itu ya. Jadi demikian video tutorial saya kali ini ya tentang static routing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.